Anda mungkin sedang melakukan trading di forex dan gold. Ada nih tradingan yang bisa juga untuk menghasilkan cuan yang besar. Yaitu apa? Trading di Nasdaq. Trading di Nasdaq ini, peluang pergerakannya perharinya itu bisa sampai 500.00 sampai 800.00. Jadi, peluang kita untuk meraih cuan pastinya lebih besar. Nah, pergerakan harganya 1.00-nya itu per lotnya sama dengan $20. Jika melakukan trading Nasdaq ini, baiknya lakukan di sesi Amerika Serikat malam-malam, terutama saat pasar Amerika Serikat dibuka. Kita juga selain data-data ekonomi yang menggerakkan pasar, bisa juga dari data-data perusahaan yang berbasis teknologi, yaitu Tesla, Google, Microsoft, Apple, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, yuk kita simak mengenai Nasdaq ini. Nah, kita lihat di sini saat ada rilis suku bunga The Fed ya pada tanggal 27 Juli jam 01 waktu Indonesia bagian barat. Suku bunga saat itu dirilis naik 25 basis poin dari 5,25% ke 5,50%. Nah, sebelum rilis suku bunga ini, baiknya kita tentukan dulu berdasarkan teknikal yang sederhana, yaitu dengan menggunakan resisten trendline maupun support trendline dan juga horizontal. Kita bisa lihat ini titiknya memang sengaja tidak saya hilangkan supaya tahu bahwa ini ditarik dari posisi tertinggi yang ini ke posisi tertinggi yang ini, terbentuk resisten trendline. Dan juga dari posisi terendah yang ini ke posisi terendah yang ini, ya, terbentuk support trendline, membentuk segitiga, ya. Nah, perlu juga ditambahkan, yaitu apa? Garis horizontal, horizontal yang jadi support maupun jadi resisten. Kita bisa berdasarkan garis horizontal berdasarkan titik-titik terendah ini, ya, hampir sama-sama rata, hampir sama. Dan juga berdasarkan posisi terendah yang ini, ya. Nah, yang ini garis horizontalnya berdasarkan posisi tertinggi ini. Ini ada dua posisi tertinggi, ya, bahkan tiga di sini. Kemudian juga berdasarkan posisi terendah ini. Nah, yang kedua ini berdasarkan posisi tertinggi ini, ya, juga berdasarkan di sini sama, ya, ada banyak posisi tertinggi di sini yang kena resisten tersebut. Nah, kemudian garis horizontal ini berdasarkan posisi tertinggi ini, ya, dari dua titik ini. Nah, terbentuklah pola seperti ini. Nah, ketika dirilis suku bunga, harga sempat turun, ya, break resisten support ini, tapi tidak menembus horizontalnya, ya, sehingga apa? Berbalik kembali sesuai dengan beritanya suku bunga naik, maka saham-saham Amerika Serikat naik, ya, naik kemana? Ke sini, posisi horizontal didapat 62.00. Kemudian berbalik kembali, ya. Saat berbalik kembali, kita kalau ambil posisi buy lagi, ya, kemudian naik lagi, gitu ya. Kita terjadi break nih di sini, kemudian berlanjut ke resisten ini dan resisten ini sehingga didapat 120.00. Ya, oke. Kemudian berikutnya tanggal 28 jam 19.30, ya, ada dua data core PCE Index AS turun 0,3% ke 0,2% dan Employment Cost Index AS turun 1,2% ke 1,00%. Ya, kemudian sebelum data ini dirilis, ya, kita sebenarnya udah persiapkan dulu seperti ini, ya, tarik resisten trendline dari posisi tertinggi ini ke posisi tertinggi ini dan
support trendline dari posisi terendah ini ke posisi terendah di sini didapat segitiga, ya. Kemudian juga tentukan horizontalnya berdasarkan posisi terendah ini, ya. Kemudian yang di sini berdasarkan posisi tertinggi ini dan posisi terendah yang ini, posisi terendah ini. Kemudian posisi yang ini, horizontal resisten ini didapat dari posisi terendah ini dan rata-rata posisi terendah yang ini, ya. Kemudian yang resisten horizontal ini didapat dari posisi tertinggi ini dan posisi tertinggi ini. Nah, ketika dirilis berita, dia sempat juga mengalami turun seperti tadi, tapi tidak kuat melewati yang horizontal ini, sehingga apa? Berbalik kembali, ya. Di saat pasar Amerika Serikat ini buka, ya, saat rilis berita ada di sini, ya, tidak terlalu bergejolak. Saat pasar Amerika dibuka, dia mulai mengalami sempat turun, kemudian naik dan break, ya, break resisten trendline dan juga resisten horizontal, sehingga klop kita ambil posisi buy dan didapat 29.00, 96.00, 134.00 sesuai dengan target-target yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kesimpulannya, kita bisa melakukan trading di sesi Amerika Serikat, ya. Trading Nasdaq ini antara jam 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua adalah sebelum trading kita analisa dulu pergerakan harganya dengan resisten dan support trendline dan juga horizontal serta buat arah target-targetnya, ya. Terutama sebelum adanya rilis data jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Saat rilis data ekonomi Amerika Serikat hanya berfluktuasi besar saat pasar Amerika Serikat buka dan tidak bergejolak. Jadi ambil posisi tradingnya saat pasar Amerika Serikat dibuka. Jika ada laporan keuangan perusahaan-perusahaan teknologi misalnya Google alami kerugian atau Tesla, maka bisa ambil posisi sell karena Nasdaq 100 diprediksi akan turun. Jadi demikian teman-teman sekalian mengenai peluang-peluang untuk trading di Nasdaq, sehingga cukup menarik bukan? Nah, jadi kalau mau trading, tradingnya di mana? Di Java Global Future. Nanti teman-teman akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga update-update berita. Jadi sekali lagi, trading di Java Global Future. Mantap.